Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah lucu Abu Nawas yang berjudul Kota Baghdad diserang Raja Kejam dan pasukan yang sangat sadis. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Kisah ini bermula pada suatu hari Abu Nawas mendengar akan adanya Raja Kejam. Raja yang kejam itu bernama Timur Leng, raja yang telah menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Raja yang kejam dan ribuan pasukannya yang sadis tidak segan-segan menghancurkan semua orang yang berani melawannya. Raja kejam dan pasukannya itu berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Rencana penyerangan ini membuat semua warga ketakutan, termasuk juga si cerdik Abu Nawas sendiri. Pasalnya, mereka terkenal akan kesadisannya. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Timur Leng beserta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana segera mengajak masyarakat untuk berkumpul di alun-alun. Lantas Abu Nawas naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Timur Leng ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa, kata Abu Nawas dalam pidatonya. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serempak menjawab, "Amin," dengan lantangnya. Tiba-tiba saja seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Timur Leng?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur Leng," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas sangat terkejut. Begitu pula penduduk kota yang sedang berkumpul di alun-alun. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Timur Leng sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenangnya si cerdik Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu membuat panglima tentara Raja Timur Leng menjadi heran dan bertanya, "Kenapa kamu berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya panglima Raja Timur Leng. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati karena diserang oleh pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas si cerdik Abu Nawas. Panglima tentara Raja Timur Leng tertawa terpingkal-pingkal mendengar keluncuan Abu Nawas tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukan tidak akan menyerang negeri Abu Nawas. Justru sebaliknya, akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan kotanya. Namun permasalahan lain muncul. Kehadiran hadiah yang berupa gajah tersebut membuat penduduk desa resah, sebab gajah itu memakan banyak hasil panen mereka. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada si cerdik Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa panglima tentara Raja Timur Leng akan murka," tutur salah seorang warga. Mereka semua seakan-akan menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. "Aku setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua
harus menemaniku saat menghadap sang panglima, ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas itu. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima kerajaan Timberland. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkan Abu Nawas. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu naasnya lagi, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" hentak panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab si cerdik Abu Nawas dengan gemetaran karena hentakan panglima. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya panglima lagi. Abu Nawas menjadi ketakutan. Abu Nawas lalu menengok ke belakang, dan ternyata penduduk yang menemaninya telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi oleh penduduk yang telah meninggalkannya, begitu saja tanpa memberitahu, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Abu Nawas lalu memikirkan jalan keluar agar selamat dari kemarahan panglima, sekaligus membalas ketidaksetiaan kepada penduduk negerinya. Kira-kira jawaban apa ya yang harus Abu Nawas katakan supaya panglima tentara Raja Timberland tidak marah pada Abu Nawas? Alhamdulillah, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. "Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap si cerdik Abu Nawas kepada panglima Raja Timberland. "Oh itu ya, baiklah. Sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya," jawab panglima. Abu Nawas kemudian undur diri dan pamit pulang. Abu Nawas pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah betina. Kini si cerdik Abu Nawas mempunyai 2 gajah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Sebagai sahabat kita harus jujur. Janganlah membohongi sahabat kita demi keselamatan diri sendiri. Itu tidak baik sahabatku. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.